Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Reza Bagas Tambudi Raharjo, Roy Nur Andin Nugroho, Ahmad Kufron Solehudin, dan Bagas Afriyansa akan mempresentasikan tugas kami terkait press tool, yaitu tentang pembuatan pendorong stapler. Kemudian analisis kebutuhan. Stapler adalah alat untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan staples berbentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung melebihi tebal kertas. Kemudian stapler terdiri dari beberapa ukuran yang menggunakan staples yang berbeda-beda. Ukuran kecil memakai isi nomor 10 standar JIS atau nomor 23 standar Eropa Amerika. Bisa menjilid kertas fotokopi hingga 20 lembar. Kemudian yang kedua yaitu ukuran sedang, memakai isi ukuran nomor 3 atau nomor 35, menjilid kertas fotokopi 30 hingga 75 lembar bergantung pada panjang kokot atau tangkai. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran besar, memakai isi ukuran nomor 1 atau nomor 12, bisa menjilid kertas fotokopi dari 50 hingga sekitar 250 lembar bergantung pada bobot panjang kokot. Tidak bisa digunakan untuk menjilid kertas dalam jumlah sedikit karena bagian kokot yang keluar dari kertas terlalu panjang. Next yaitu material pendorong stapler. Jadi kita saat mendesain stapler, material yang kita gunakan yaitu jenis part mid steel dengan tebal plat 0,99 mm dengan tegangan tarik maksimum yaitu 450 Newton per milimeter kuadrat. Nah, apa sih mild steel itu? Mild steel adalah jenis baja karbon dengan jumlah karbon rendah yang bervariasi. Jumlah karbon yang ditemukan pada baja ringan adalah 0,05% sampai 0,25%. Sedangkan pada baja karbon yang lebih tinggi biasanya memiliki kandungan dari 0,30% sampai 2,0%. Baja ringan bukan baja paduan dan oleh karena itu sedikit mengandung elemen selain besi. Kemudian selanjutnya yaitu proses pengerjaan press tool. Apa saja sih jenis-jenis pengerjaan press tool? Yaitu ada proses cutting tool. Yang pertama, cutting tool dibagi ada beberapa bagian, yaitu ada pertama piercing. Piercing adalah proses pemotongan material oleh punch dengan prinsip kerjanya sama dengan proses blanking. Proses piercing adalah proses pembuatan lubang melalui penekanan punch pada material. Kemudian yang kedua adalah blanking. Blanking merupakan proses pengerjaan material dengan tujuan mengambil hasil produksi yang sesuai dengan punch yang digunakan untuk menembus atau dengan sistem langkah penekanan. Kemudian yang ketiga yaitu ada notching. Notching adalah proses pemotongan oleh punch dengan minimal 2 sisi yang terpotong. Namun tidak seluruh sisi punch melakukan pemotongan. Tujuannya yaitu dalam pemotongan ini adalah untuk menghilangkan sebagian material. Kemudian yang keempat ada parting. Parting adalah proses pemotongan untuk memisahkan komponen melalui satu garis potong atau 2 garis potong antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah shaving. Nah, shaving itu adalah merupakan proses pemotongan material dengan sistem mencukur dengan maksud untuk menghaluskan permukaan hasil proses blanking atau piercing. Selanjutnya yaitu ada trimming. Nah, trimming adalah proses pemotongan material sisa guna mendapatkan finishing. Ini digunakan untuk memotong sisa penarikan dalam maupun benda hasil penuangan. Kemudian yang ketujuh ada cropping. Cropping adalah proses pemotongan material atau benda kerja tanpa meninggalkan sisa. Kemudian yang terakhir ada proses lensing. Nah, lensing itu apa sih? Lensing adalah proses pengerjaan gabungan antara penekukan atau bending dan pemotongan atau cutting. Hasil proses ini berupa suatu tonjolan. Next. Jadi yang kedua ada jenis-jenis pengerjaan press tool, yaitu forming tool. Forming tool dibagi menjadi 5. Yang pertama ada bending. Nah, bending adalah
proses pembengkokan material sesuai dengan yang dikehendaki. Proses pembendingan dapat dilakukan pada proses dingin ataupun proses panas. Kemudian yang kedua ada flanging. Flanging adalah proses yang menyerupai proses bending, hanya perbedaannya terletak pada proses bengkok, yaitu bukan merupakan garis lurus, namun merupakan radius. Kemudian yang ketiga ada deep drawing. Deep drawing merupakan proses penekanan benda yang diinginkan dengan kedalaman cetakan sampai batas deformasi plastis. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk memperoleh bentuk tertentu dan biasanya tebal material akan berubah setelah proses ini. Nah, kemudian yang keempat ada carling. Carling merupakan pembentukan profil atau menggulung dan melipat yang dilakukan pada salah satu ujung material. Kemudian ada embossing. Embossing merupakan proses pembentukan kontur material pada salah satu atau kedua sisi material tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Reza Bagas Pambudirajo. Lalu yang selanjutnya adalah konstruksi press tool, yang mana pada press tool umumnya dibagi atas 16 bagian. Bagian yang pertama adalah blanking punch, ditunjukkan pada angka nomor 1, yang mana berfungsi sebagai pemotong atau pembentuk plat yang akan dibentuk. Lalu bagian kedua adalah stamping punch, ditunjukkan pada angka nomor 2, yang berfungsi sebagai pembentuk logo pada plat yang akan dibuat. Lalu ada piercing punch atau punch piercing yang ditunjukkan pada angka nomor 3, yang berfungsi sebagai pelubang pada plat yang akan dibuat produk. Lalu yang keempat ada D, yang merupakan pasangan dari punch yang berfungsi sebagai alat pemotong atau pembentuk bagian bawah yang dipasang pada plat bawah. Bentuk D disesuaikan dengan bentuk punch, yang ditunjukkan pada angka nomor 4. Lalu ada plat bawah yang berfungsi sebagai tempat D dan pilar, yang juga merupakan landasan bagi seluruh komponen cetakan dan sebagai penahan dari gaya total proses, yang ditunjukkan pada angka nomor 5. Lalu ada bushing bawah yang berfungsi sebagai pengarah pilar dengan suaian sliding, yang ditunjukkan pada angka nomor 6. Lalu ada stopper yang berfungsi untuk mengatur panjang langkah pergeseran stok strip sehingga langkah tiap tahap itu selalu sama dengan dan seragam, yang ditunjukkan pada angka nomor 7. Lalu ada stripper yang berfungsi sebagai penahan atau penjepit stok strip pada permukaan D agar stok strip tersebut tidak terangkat ke atas pada saat proses berlangsung, ditunjukkan pada angka nomor 8. Lalu ada pilar yang berupa tiang berfungsi sebagai pengaruh gerakan cetakan atas dan cetakan bawah, yang ditunjukkan pada angka nomor 9. Lalu ada bushing atas yang berfungsi sebagai pengaruh pilar dengan suaian sliding, yang memungkinkan gerakan cetakan atas bisa naik turun dengan bebas, ditunjukkan pada angka nomor 10. Lalu ada pelach pemegang punch yang berfungsi sebagai tempat pemasangan punch dan untuk menahan agar punch tetap pada posisinya, ditunjukkan pada angka nomor 11. Lalu ada plat penahan yang merupakan plat pendukung yang menahan punch agar tidak langsung mengenai plat atas, ditunjukkan pada angka nomor 12. Lalu ada plat atas yang merupakan tempat dudukan bagian atas yang terdiri dari seluruh punch, shank, plat pemegang punch, plat penahan, pegas stripper, dan juga sebagai penahan dari gaya-gaya punch yang terjadi, ditunjukkan pada angka nomor 13. Lalu ada shank yang merupakan bagian dari cetakan yang terletak paling atas, ditunjukkan pada angka nomor 14. Lalu ada plat pengarah berfungsi untuk mengarahkan stok strip ketika berpindah stasiun selanjutnya, ditunjukkan pada angka nomor 15.
Lalu ada pegas strip yang berfungsi untuk menekan plat strip saat proses berlangsung, yang kemudian plat stripper menjepit stock strip sehingga stock strip tidak bergeser, yang ditunjukkan pada angka nomor 16. Lalu pada proses pembuatan pendorong stapler, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendesain komponen dari pendorong stapler ini dengan menggunakan software desain 3 dimensi, yang mana pada desain kali ini kita menggunakan software SolidWorks. Bisa dilihat gambar desain produk kami pada tampilan. Dan untuk dimensinya kita menggunakan referensi stapler HB10 Max sehingga diperoleh gambar bentangan yang terlihat pada tampilan. Lalu layout proses. Yang selanjutnya adalah layout proses pembuatan pendorong stapler yang mana bisa dilihat pada tampilan, yang dari lembaran plat hingga terbentuk komponen pendorong stapler. Pada langkah pertama kami menggunakan piercing, yang kedua adalah notching, yang ketiga notching yang kedua, dan yang langkah keempat notching ketiga, langkah kelima notching keempat, dan yang keenam kita menggunakan bending yang pertama, langkah ketujuh bending yang kedua, langkah 8 kita menggunakan hinging, langkah ke-9 kita menggunakan bending yang ketiga, lalu yang langkah ke-10 kita menggunakan parting, yang mana pada parting ini berfungsi untuk memisahkan komponen yang telah terbentuk dengan material sisa sehingga diperoleh komponen pada langkah ke-11. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas Alfiansyah Putra. Selanjutnya masuk pada perhitungan. Yang pertama, perhitungan clearance pemotongan. Rumus yang digunakan pada perhitungan clearance pemotongan yaitu US sama dengan 7,5% dikali tebal, di mana didapatkan hasil 0,0675 mm. Selanjutnya, perhitungan clearance pembentukan. Rumus yang digunakan pada perhitungan ini yaitu US sama dengan 1,1 dikali tebal, di mana didapatkan hasil 0,99 mm. Selanjutnya yaitu perhitungan gaya pada proses pengerjaan dengan rumus F sama dengan 0,8 dikali keliling potong dikali tebal dikali tegangan tarik. Yang pertama menghitung piercing 1. Piercing 1 diperoleh keliling potong itu 12,56 mm dengan rumus U sama dengan 3,14 dikali 2 dikali 2. Untuk perhitungan gayanya yaitu diperoleh 4069,44 Newton dengan rumus Fv sama dengan 0,8 dikali keliling potong dikali tebal dikali tegangan tarik. Selanjutnya itu notching 1. Untuk notching 1 diperoleh hasil keliling potong yaitu 39,65 mm dan perhitungan gayanya diperoleh 23.460,84 Newton. Selanjutnya itu notching 2 dengan keliling potong diperoleh 65,1125 mm dan untuk perhitungan gayanya diperoleh 21.096,44 Newton. Selanjutnya notching 3. Notching 3 diperoleh keliling potong yaitu 86,66 mm dan perhitungan gayanya diperoleh 28.077,84 Newton. Kemudian perhitungan gaya pada notching 4 diperoleh keliling potong dengan hasil 25,64 mm dan perhitungan gayanya diperoleh 8.307,36 Newton. Selanjutnya perhitungan pada bending 1 di mana diperoleh perhitungan gayanya itu 9.234 Newton dengan rumus Fb
sama dengan 2 dikali 0,4 dikali B dikali tebal dikali tegangan maksimum. Selanjutnya bending 2. Bending 2 didapatkan perhitungan gaya yaitu 648 Newton. Kemudian perhitungan gaya pada lancing 1, di mana pada lancing 1 diperoleh keliling potong yaitu 9,82 mm dan untuk gayanya diperoleh 3346,92 Newton. Selanjutnya itu perhitungan parting. Pada parting diperoleh keliling potong yaitu 7742 mm dan untuk perhitungan gayanya diperoleh 2508,408 Newton. Selanjutnya yaitu perhitungan gaya stripper 5% sampai 20% dari F total, di mana diperoleh gaya total stripping yaitu 10.074 Newton dan gaya total mesin diperoleh 11,8 ton. Dari perhitungan di atas, maka dapat digunakan mesin press dengan kapasitas 20 ton, max pressing force dengan kapasitas 20 ton, adjustment of stroke from 8 sampai 70 mm, adjustment of ram 35 mm dan number of stroke 160 per menit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Sukron Solehudin. Selanjutnya adalah perhitungan bekas stripper. Bekas stripper berfungsi untuk menimbulkan gaya tekan balik setelah mesin bekerja menekan benda. Untuk menghitung gaya bekas adalah dengan rumus sebagai berikut. Fp gaya bekas sama dengan F stripper dibagi dengan N. Fp sama dengan 100.749,25 Newton dibagi dengan 4. Maka Fp sama dengan 26.873,3125. Untuk gaya tekan maksimalnya adalah 725 Newton. Diameter luar pegas 50 mm, diameter dalam pegas 25 mm, panjang mula-mula adalah 64 mm. Kemudian panjang pegas terpasang L sama dengan L0 dikurangi SEG sama dengan 46 dikurangi 12,779 sehingga dihasilkan 33,221 mm. Jumlah lilitan atau N sama dengan LB dibagi dengan D sama dengan 24,8 dibagi dengan 4,5 sama dengan 5,51, sehingga jika dibulatkan sama dengan 6 buah lilitan. Berat pegas stripper atau W pegas sama dengan V pegas sama dengan 1/4 pi D0 kuadrat min DI kuadrat dikali tinggi pegas tertekan maksimal sama dengan 1/4 pi dikali 31 kuadrat min 22 kuadrat dikali 24,8 sehingga dihasilkan 9.290,946 mm kubik, sehingga W pegas sama dengan Rho massa jenis bekas, massa jenis bahan bekas dikali V pegas, volume bekas dikali G atau gravitasi, sehingga dihasilkan gaya sebesar 0,715 Newton.
Untuk Fn-nya sendiri adalah gaya pegas tertekan, kemudian FPG adalah gaya pegas yang terjadi, Sn adalah defleksi yang diizinkan, kemudian SPG adalah defleksi yang terjadi. Untuk SPG sendiri atau defleksi yang terjadi sendiri itu rumusnya adalah Sn defleksi yang diizinkan dikali FPG gaya pegas yang terjadi dibagi dengan Fn gaya pegas tertekan, sehingga dihasilkan SPG adalah 12,779 dikali 10⁻³ meter. Kemudian rangkuman-rangkuman ukuran-ukuran yang telah diperhitungkan tadi. Yang pertama, nomor 1, keliling benda 279,81 mm. Yang kedua, clearance pada pemotongan adalah 0,0675 mm. Kemudian nomor 3, clearance pada proses pembentukan adalah 0,99 mm. Keempat, gaya-gaya proses pengerjaan. Yang pertama adalah gaya pada persing adalah 4069,44 Newton. Kemudian pada notching 1 adalah 23.460,84 Newton. Kemudian notching 2 adalah 21.096,45 Newton. Notching 3 28.077,84 Newton. Notching 4 8.307,36 Newton. Lancing 1 3.346,92 Newton dan parting 2.508,408 Newton. Kemudian gaya pembentukan yang pertama, bending 1 adalah sebesar 9.234 Newton. Kemudian bending 2 adalah 648 Newton. Untuk gaya total stripping adalah sebesar 10.074,925 Newton. Sehingga gaya total mesin adalah 110,824.175 kN. Untuk pegas stripper dihasilkan atau diketahui gaya setiap pegasnya adalah 26.873,3125 Newton. Defleksi pegasnya adalah 12,779 dikali 10⁻³ meter. Kemudian panjang pegas stripper terpasang adalah 33,221 mm. Jumlah lilitan sebanyak 6 lilitan. Berat pegas stripper adalah 0,715 Newton. Kemudian bagian-bagian pada press tool. Yang pertama adalah plat atas sebanyak 1 buah. Kemudian yang kedua plat bawah 1 buah juga. Kemudian yang ketiga adalah die-nya ada 2 buah. Kemudian plat stripper atas ada 1 buah. Kemudian yang kelima adalah sanggah ada 4 buah. Kemudian yang keenam adalah sang ada 1 buah. Kemudian ring 1 buah dan plat stripper juga ada 1 buah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.